Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk Pagi. hari ini kita akan melakukan pertemuan pelatihan mobile programmer untuk pertemuan yang ke-10 dengan pemateri Pak Riki Afriansyah. Kepada Pak Riki, kami persilahkan. Terima kasih Pak Adi. Ya karena cuacanya hujan ya dimaklumin lah. Karena hujan nggak apa-apa, kita tetap materi tetap kita pelajari hari ini. Materi hari ini tentang SQLite. Saya share screen dulu. Jadi saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang SQLite. Adapun topiknya sebagai berikut. Yang pertama deskripsi mendesain SQLite database itu seperti apa sih? Kemudian mendesain database-nya seperti apa? Kemudian tujuannya apa? Pertama adalah menjelaskan konseptual SQLite database, kemudian membuat database dan tabel, kemudian menjelaskan konsep dasar structure query language atau disebut dengan SQL ya, SQL. SQL itu nanti kita belajar bagaimana menciptakan, nge-create sebuah tabel, update sebuah tabel atau data, delete, sama create, biasanya disebut create, read sama membaca sebuah data. Biasanya disebut dengan create, read, update, delete. Kemudian, ini ada nih di poin keempat ya. Poin keempat, proses create, read, update, delete. Nanti kita pelajari. Kemudian yang kelima ini adalah bagaimana membuat aplikasi mobile untuk layar inputan dan retrieve sebuah data. Kemudian bagaimana kita merancang ERD diagram. Kemudian bagaimana menggunakan DBMS, Database Management Software atau sistem. Kemudian mengintegrasikan inputan aplikasi mobile ke database server. Nah, spesifikasi perangkat jaringan yang diperlukan yang pertama yaitu SQLite. Kemudian materi hari ini kita belajar bagaimana tentang SQLite dan perintah dasar SQL. Nanti ada tugas pelatihannya. Kemudian submaterinya ada overview SQLite, kemudian penggunaan SQLite, kemudian pembuatan database dan tabel SQLite. Kemudian bagaimana sih menggunakan SQL di SQLite? Kemudian SQLite itu apa sih? SQLite itu ya merupakan sebuah basis data yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Misalkan data inputan register mahasiswa misalkan. Nah, datanya kan udah diinput nih di mobile. Kemudian data yang udah diinput tadi di mobile diambil, disimpan ke dalam database. Kemudian dari data yang sudah ada bisa juga kita update nih. Misalkan ada perubahan, misalkan si mahasiswanya ini dulunya alamatnya di Sungaliat, kemudian pindah ke Pangkal Pinang misalkan. Nah, itu ntar di query-nya nanti kita bisa mengupdate sebuah data, Kemudian kita juga bisa menghapus sebuah data, misalkan ada mahasiswa yang tidak jadi masuk ke Polman misalkan. Nah, mau kita hapus datanya, itu ntar ada perintah query yang namanya delete. Kemudian bagaimana kita menampilkan data-data misalkan prodi TRPL misalkan. Siapa-siapa aja sih mahasiswa di prodi TRPL. Nah, nanti kita bisa men-select, menampilkan data-data yang ada di prodi tersebut. Jadi SQL sendiri sebenarnya yang paling penting adalah CRUD. Kita bisa nge-create, kita bisa nge-read, kita bisa mengupdate, dan terakhir kita bisa mendelete, menghapus sebuah data. Jadi SQLite sendiri didesain oleh D. Richard Heap. Jadi penemunya ini D. Richard Heap. Asal mula digunakan untuk menyimpan data yang digunakan pada sistem kendali misil. Kemudian tujuannya untuk memudahkan program berjalan tanpa adanya instalasi basis data. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk instalasi basis data. Kemudian SQLite dari tahun ke tahun berkembang ya. Dari versi 1 tahun 2000 menggunakan dasar GDBM. Kemudian versi kedua tahun 2001. Kemudian versi ketiga tahun 2004. Nah, untuk tahun 2020 juga sudah ada. Nah, bisa diakses di situs skillite.browser.com.
Kalau mau diakses silakan skletbrowser.org, sorry, skletbrowser.org. Jadi kalau misalkan mau menggunakan tools SQLite, bisa mendownload softwarenya di situ. Kemudian diinstalasi. Kemudian pengguna SQLite ini siapa aja sih? Yang pertama adalah Adobe. Dia menggunakan SQLite untuk penggunaan aplikasi Photoshop dan Acrobat Reader. Kemudian Apple untuk penggunaan fitur Apple Mail, Safari Web Browser. Kemudian kalau di Mozilla, SQLite digunakan untuk mengakses web browser. Kemudian Google juga sendiri menggunakan SQLite di Google Desktop dan Google Gears dalam penggunaannya. Kemudian ada McAfee. McAfee ini antivirus ya, antivirus juga menggunakan SQLite. Kemudian PHP juga bisa menggunakan SQLite 2 dan SQLite 3 pada library-nya. Kemudian Python juga bisa menggunakan SQLite. Nah, yang paling langkah selanjutnya adalah pembuatan database SQLite. Ada beberapa cara untuk membuat SQLite. Yang pertama adalah harus mempunyai perangkat database editornya. Jadi kita harus punya editornya terlebih dahulu. Toolsnya dulu. Yang kedua kita harus mempunyai dasar pemrograman berbasis mobile. Jadi ada dua cara untuk pembuatan database. Yang pertama kita menggunakan database editor. Yang kedua kita menggunakan pemrograman berbasis mobile. Jadi ada dua cara. Nanti kita pelajari hari ini dan hari besok kalau nggak salah. Kalau hari ini kita menggunakan database editor, kemudian kalau besok bagaimana ketika membuat SQLite di pemrograman berbasis mobile. Besok kalau nggak salah. Nah, langkah-langkah untuk membuat database dengan editor, yang pertama unduh dulu DB Browser for SQLite. Nah, ini ada di situs yang saya share di grup ya. Nah, itu silakan di-download. Untuk editornya yang untuk DB Browser for SQLite silakan di-download. Kemudian langkah kedua kita akan instalasi. Bagaimana sih menginstalasi DB Browser for SQLite? Kemudian bagaimana nantinya kita akan membuat database-nya, kemudian membuka database-nya, membuat tabel, kemudian bagaimana nanti melihat menambah data di tabel tersebut. Nah, mungkin langkah selanjutnya kita juga bisa menghapus nantinya, menghapus sebuah tabel. Jadi hari ini lebih fokus penggunaan SQLite dengan editor ya. Besok baru kita membuat database SQLite di pemrograman mobile. Nah, hari ini kita belajar basically SQL itu seperti apa sih? Nanti kita pelajari. Nah, langkah-langkah awalnya pertama adalah download dulu. Silakan di-download dulu bagi yang belum download. Buka situsnya skletbrowser.org. Silakan di-download. Hari ini silakan bagi yang belum download silakan download terlebih dahulu. Situsnya yang udah saya sharing di grup ya, silakan. Ini saya share screen ya. Share screen. Mana ya browser? Oh ini. Ini. Nah, silakan download terlebih dahulu nih. Situsnya skletbrowser.org. Kemudian klik download, kemudian cari versi yang terbaru. Kemudian disesuaikan ukuran bit komputer masing-masing, apakah 32 atau 64. Kalau di saya menggunakan 64 karena versi bit saya 64 bit. Nah, ini silakan di-download terlebih dahulu bagi peserta yang belum mendownload, silakan download terlebih dahulu. SQLite browsernya silakan di-download. Silakan download terlebih dahulu SQLite-nya. Apakah udah ada yang install SQLite atau belum? Belum ya? Ada yang udah install atau ada yang belum? Kalau belum silakan download terlebih dahulu. Sudah diinstal SQLite-nya ya? Udah. Belum diinstal. Halo? Apakah udah diinstal? Silakan install terlebih dahulu. Ada yang belum, Pak. Oh iya, silakan di-download terlebih dahulu ya. Bagi yang belum, silakan di-download terlebih dahulu. Hari ini kita menggunakan SQLite sebagai database editor ya nanti. Besok baru pemrograman mobile menggunakan SQLite nanti. Silakan download terlebih dahulu ya.
Ya, kenapa? Halo, silakan Deswarto. Situsnya di skillet-browser.org. Halo. Nanti instalasinya nanti. Yang penting download aja dulu. Di-download aja terlebih dahulu, nanti kita instalnya bareng-bareng gitu. Bagi yang belum silakan download terlebih dahulu ya. Silakan di-download terlebih dahulu. Nah, nanti pilih installernya sesuai dengan bit masing-masing ya, ininya. Cari versi yang terbaru. Kemudian cari bit versi komputernya. Kalau saya 64 bit, berarti saya harus install yang 64 bit. Tapi kalau misalkan pesertanya menggunakan 32 bit, ya installnya 32 bit gitu. Tinggal dipilih, tinggal klik aja, ntar download. Gitu. Silakan di-download terlebih dahulu. Ada kendala nggak untuk downloadnya? Kalau misalkan ada masalah, berarti masalah koneksi biasanya. Nah, itu jadi masalah juga. Misalkan koneksi internetnya kurang stabil, misalkan karena cuaca. Ya kita maklumin sih, karena cuacanya kurang mendukung ya. Nah ini silakan download terlebih dahulu situsnya skillet-browser.org. Sudah di-download semua? Atau ada yang belum? Sudah? Belum? Belum. Silakan di-download dulu. Udah semua download? Atau ada yang belum download?
Udah di-download semua? Lanjut ya. Oke, saya lanjut. Saya share screen. Nah, kalau sudah di-download, kemudian, sebentar, ini saya stop share. Oke. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, klik 2 kali, installnya 2 kali. Kemudian klik next. Kemudian klik next, DB browsernya. Kemudian, bentar, kok ke close ya? Ke close ya. Ke mana tadi? Oh ini. Kemudian saya save. Kemudian saya next. Ke close lagi. Kemudian saya pilih mau naruhnya di mana? Di desktop atau di program menu misalkan. Misalkan saya taruh dua-duanya, di desktop juga ada, di program menu juga ada. Tinggal next. Kemudian setelah itu pilih location untuk penyimpanannya di mana. Misalkan kalau saya taruhnya di C misalkan. Tapi kalau misalkan di C-nya penuh, di D ya silakan aja sih, nggak mesti harus di C. Kalau ini saya naruhnya di C, di program file, DB browser for SQLite. Kemudian kalau sudah next, kemudian tinggal install, klik install di sini. Klik install. Nah, nanti dia akan instalasi. Dia akan melakukan instalasi. Nah, tunggu dulu. Please wait while the setup. Nunggu dulu sebentar. Selama proses instalasinya ditunggu aja. Belum jalan lama sekali. Oke, udah berhasil diinstal, tampilannya seperti ini. Nah, terserah ini mau di close, kemudian di restart, atau kita jangan meng-close aplikasi, kemudian kita reboot, terserah ini pilihannya. Kalau saya misalkan saya pilih close application dan restart misalkan ya, restart misalkan. Jadi pilihan kita terserah nih mau di restart atau enggak. Misalkan saya enggak misalkan saya cancel aja misalkan. Setelah itu finish. Setelah itu tekan finish, klik finish ya, finish. Nah, finish. Sekarang kita buka aplikasinya. Saya buka SQLite. Nanti muncul di desktop muncul, di program menu juga muncul gitu. SQLite browser. Kita tampilkan ya SQLite-nya. Oh, lagi proses setting down application. Nah, lagi proses, yang punya saya lagi proses. Oke, lagi proses punya saya. Lagi diproses punya saya. Tunggu sebentar. Nah, dia prosesnya seperti ini tadi. Sedang proses. Sedang proses. Menunggu, please wait. Karena cuacanya hujan mungkin agak lama ya. Bagi yang ngedownload ya, terutama yang ngedownload SQLite ya sabar aja kalau misalkan cuacanya
kurang mendukung ya. Kalau yang belum ngedownload DB browsernya sabar aja. Nah, kalau udah selesai, oke. Kalau udah selesai, saya tampilkan nih ke desktopnya. Ntar muncul di desktop atau enggak di programmernya. Saya buka SQLite-nya. Nah ini, saya buka ya nih. Saya tampilkan nih. Ini saya buka. Lagi proses pembukaan aplikasi. Lagi loading. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oh, belum saya share ya, sorry. Belum saya share, tampilannya seperti ini. Nah, coba bagi peserta yang lain silakan instalasi. Kemudian ketika udah selesai, dibuka aplikasinya, DB Browser for SQLite-nya dibuka. Ntar tampilannya seperti ini. Coba, silakan. Ntar tampilannya seperti ini. Ada yang belum bisa? Atau ada yang masih kendala? Nah, tampilannya seperti ini nih. DB Browser for SQLite. Nah, tampilannya seperti ini. Ada yang belum berhasil instalasi? Yang untuk download ini di link yang Bapak kirim di grup ya, Pak? Betul. DB Browser for SQLite, kemudian cari versi terbaru, kemudian download sesuai dengan bit komputer masing-masing. Oh, saya share lagi ya, sebentar ya, saya stop dulu. Saya share screen lagi. Waduh, bentar, ini WA-nya kebuka. Bentar, bukan di WA. Oke, di situ. Oke, saya buka lagi. Share screen. Nah, ini Santo. Jadi akses SQLite browser.org. Ya, saya akses. Tampilannya seperti ini, di menu webnya seperti ini. Kemudian, kayaknya masih cuacanya belum mendukung, jaringannya agak lelet ya. Nah, ketika diakses tampilan DB browser seperti ini, kemudian klik download. Ini ada download kan? Nah, klik download. Oke, ketika menu downloadnya udah kebuka, cari versi yang terbaru, yang 3.12 misalkan ya. Nah, ini mengikuti bit masing-masing. Bit Windows-nya berapa? Kalau 32 ya 32, kalau ya 64 ya 64. Kalau saya kan 64 nih, ya berarti saya gunakan yang 64. Yang standar installer. Nah, di-download, kemudian lakukan instalasi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau udah selesai instalasi, tampilannya seperti yang tadi. Seperti yang saya share tadi, yang kayak gini. Mana ya? Yang kayak gini. Nah, kalau udah berhasil, tampilannya seperti ini. Gitu, silakan lakukan instalasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah merancang database ya. Belajar kita bagaimana sih membuat database, kemudian membuat tabel, melakukan query. Nah, ketika basically kita udah paham, udah ngerti, nah besok kita lanjut ke pemrograman mobile dengan menggunakan SQLite. Nah, jadi untuk hari ini kita bagaimana merancang sebuah database gitu. Bayu mah udah jago lah database. Jauh pagi, Pak. Baik, sama lah seperti kayak SAM, sama persis kayak SAM. Cuman kalau ini kan kita menggunakan tools kan, sama persis. Sintaknya kayak CRUD gitulah. Create, read, update, delete. Misalkan apa ya? Kayak membaca menggunakan select. Kalau misalkan mau mengupdate, update gitu. Gak apa-apa, ntar kita belajar lagi ya, mengulang lagi gitu. Bagi yang udah belajar nggak apa-apa, kita mengulang lagi. Bagi yang belum juga jangan berkecil hati. Kita belajar dari awal gitu ya. Ya intinya silakan install dulu. DB Browser for SQLite-nya diinstal dulu. Kalau belum diinstal kita susah untuk belajar ntar. Jadi silakan install di rumah masing-masing. Silakan install.
Ya kalau misalkan downloadnya agak lama ya karena cuaca ya. Cuaca lumayan deras juga sih. Hujan di sini lumayan deras. Ya sabar-sabar aja gitu ya. Nah, silakan instalasi ya. Tampilannya seperti ini ketika dibuka. Ketika udah selesai instalasi, aplikasinya saya buka, tampilannya seperti ini. Yang untuk install Kenapa, Bayu? Halo, Bayu? Halo, Bayu? Kenapa? untuk install tuh di next way, Pak. Betul, di next saja. Di apa lah kan dipencet. Aman, tinggal pilih ntar mau naruh di desktop apa di program menu. Ntar diklikin jangan lupa tuh. Nah, mau naruh aplikasinya itu di desktop atau kedua-duanya ya silakan. Atau di desktop saja silakan. Pas pemilihan Skillet yang tadi tuh, yang mau ditaruh di desktop atau di program menu gitu. Kemudian lokasi penyimpanan, misalkan C-nya udah penuh nih, ya jangan diinstal C, bisa aja di D ya tergantung masing-masing laptop kan, masing-masing peserta ya. Misalkan laptopnya udah penuh di C, jangan di C, misalkan di D gitu. Instalnya tinggal next aja, finish selesai. Silakan instalasi bagi yang belum instalasi. Oh iya, absensi jangan lupa ya. Absensi jangan lupa. Udah diinstal belum? Silakan install. Bagi yang belum, silakan instalasi. Hujannya awet ya, belum reda-reda. Dari subuh, Pak. Takutnya banjir ya. Udah diinstal semua belum? Apa belum? Silakan saya tunggu ya. Kalau yang belum silakan. Saya tunggu. Pak, yang saya kenapa ada kayak gini, Pak? Gimana? Coba di share screen. Nggak bisa, Pak, di HP. Saya di zoom ya, HP. Pak. Zoomnya di Ya, HP. Ada saya nggak kelihatan gitu. Coba di oke. Welly, coba di oke. Apa bacanya tuh ya? Saya nggak kelihatan ya. oke ya, Pak. Coba di oke. Error, Pak. Error apa tuh tulisannya? Saya nggak kebaca ya. Ini udah diinstal kan ya? Udah, Pak? Oh udah, nggak apa-apa. Oke. Tapi udah kebuka kan ya? Udah. Udah, kita lihat dulu error nggak ketika kita ngebuat tabelnya, error apa enggak gitu. Kalau misalkan error biasanya ada apa yang namanya kalau di Windows tuh paket yang belum terinstall biasanya. Misalkan kalau di Java tuh misalkan kita mau ngoding Java nih, nah kita perlu instalasi JDK. Nah, mungkin ini ada sesuatu yang belum diinstal mungkin. Tapi enggak apa-apa, kita coba dulu. Ketika kita create tabel error enggak gitu ya. Oke lah, Pak. Dicoba dulu nanti, Pak. Oh iya, dicoba dulu. Ini udah semua belum? Udah diinstal? Kalau sudah saya lanjut nih. Belum? Kalau belum Udah, saya Pak. tunggu. Udah ya? Oke, saya lanjut. Sekarang kita bagaimana ngebuat tabel ya. Saya ke materi dulu ya. Materi dulu. Nah, ini materinya. Tadi baru sampai instalasi ya. Instalasi ketika kita udah instalasi, tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana kita ngebuat tabel, membuat database, database dulu. Kan database-nya masih kosong nih. Nah, langkah-langkahnya adalah klik menu database yang ada di sebelah kiri, kemudian buat nama database-nya apa, misalkan buku DB misalkan. Kemudian letak penyimpanan database-nya di mana, di desktop kah atau di drive C kah, terserah. Nah, nanti file DB-nya itu ntar kesimpannya di file tersimpan tersebut. Contoh ya, saya contohkan ya, misalkan, oke saya tampilkan DB-nya seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, saya mau buat database. Saya klik yang sebelah kiri atas, ada yang namanya new database. Nah, klik. Nah, setelah saya klik,
Namanya apa, nama database-nya apa, terus letak penyimpanannya di mana. Misalkan saya taruhnya di desktop, misalkan. Namanya apa, misalkan buku DB, misalkan. Serah sih, nggak mesti harus buku DB sih namanya. Misalkan kalau mau misalkan mahasiswa ya silakan aja. Misalkan berarti ini tabel database mahasiswa misalkan. Misalkan kita buku aja ya, kita sesuai materi aja ya. Buku DB misalkan, buku DB misalkan. Save, saya simpan, lokasinya ada di desktop. Di desktop saya save. Nah, ini ntar kita ngebuat tabel. Nah, ketika saya udah nge-create database, tapi tabelnya belum ada nih. Nah, tinggal kita buat nih. Kira-kira tabel apa aja sih yang ada di database buku. Nah, kalau di tutorial ini dia buat database-nya buku DB, kemudian dia punya tabel apa ya di sini ya, sebentar. Buku. Nama tabelnya buku kalau yang di sini. Berarti saya punya buku juga nih. Berarti saya tulis di sini buku. Kemudian saya masukin tipe-tipenya apa aja. Kalau di sini kan ada ID, ada title, ada ISBN, ada publisher. Underscore ID tipenya integer, tapi auto increment. Kemudian title dia tipenya tag, ISBN tipenya text, publisher tipenya text. Oke, sekarang kita buat nih. Database-nya udah saya buat, tabelnya mau saya create nih, namanya buku. Kemudian di field, yang ini field, saya tambahkan apa aja sih field-fieldnya. Tadi ada yang namanya underscore ID ya, ID, tipenya integer, auto increment. Nah, ini di checklist. Ceteng. Nah, auto increment. Kemudian tambah lagi, tadi apa lagi ya? Title, tipenya tag. Nah, saya tambahin lagi. Add title. Tulisannya benar nggak ya? Sebentar. Oke, title kelebihan saya. Ini kelebihan, T-nya kelebihan, title. Nah, tipenya apa tadi? Tipenya, saya lupa apa tadi ya. Tipenya tag. Tipenya tag. Nah, ini dipilih. Tipenya apa nih? Tipenya tag. Kemudian saya lanjut lagi ke add lagi. Add lagi. Tipenya ISBN. Fieldnya ISBN, tipenya tag. Saya create lagi. Ini ISBN. ISBN. Tipenya tag. Tag. Kemudian ada lagi enggak? Saya cek lagi. Oh, ada nih publisher, tipenya tag juga. Saya add, apa tadi publisher ya? Publisher, tipenya tag. Saya buat sini. Publisher. Kelebihan. Publisher, tipenya tag. Nah, ini ada lagi enggak? Ternyata udah nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada lagi, klik tombol OK. Oke. Cepong. Pak, mau nanya Pak. Ya, kenapa Bayu? Nanya apa? Yang tadi auto increment tadi itu fungsinya untuk apa Pak? Ya, jadi ID-nya tuh otomatis. Misalkan di setnya mulainya dari 1 ya. Jadi ketika ada data baru, nanti nggak perlu lagi kita nulis 2, 3, 4, nggak perlu. Jadi dia auto increment. Penambahannya otomatis. Tapi di setnya mulainya dari 1. 1 misalkan. Terus ada ID 2, 3, 4, 5. Nah, ID itu ntar gunanya untuk relasi database. Kayak yang Bayu lah. Bayu kan pernah kan buat sistem yang tugas akhir itu kan ada ID auto increment kan? Yang dia otomatis tuh 1, 2, 3, 4, 5-nya tuh. Nah, ID itu ntar berelasi dengan tabel yang mana gitu. Nanti kita belajar lah kalau gitu. ID. Nah, ini udah keren nih. Misalkan buku. Misalkan saya mau buat lagi nih. Ada di database-nya ada buku DB nih. Saya punya tabel lagi nih. Mahasiswa ya, create aja. Create tabel misalkan. Mahasiswa misalkan ya. Mahasiswa misalkan. Saya fill lagi tambah misalkan. Apalagi misalkan ada ID mahasiswa misalkan. Kalau di sini berarti NPM ya. Kalau di kampusnya NPM ya. Tipenya apa? Integer misalkan. Atau ID dulu lah. ID integer tipenya auto increment misalkan. Kemudian saya add lagi nama misalkan. Nama bukan integer tapi tag. Kalau integer ini berupa angka, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teks itu apapun bisa, mau karakter, mau itu angka, bisa masuk. Terus ada nama, ada NPM misalkan. NPM, integer misalkan. NPM tipenya integer.
Kemudian apa lagi ya kalau mahasiswa ya, misalkan prodi, misalkan tag lah, atau alamat lah ya, nggak prodi aja lah, prodi tipenya alamat misalkan, teks tipenya alamat, tipenya teks, sorry. Nah kalau udah oke. Nah di buku DB database ini saya punya dua tabel nih, tabel buku sama buku mahasiswa. Nah saya ngelihat nih di buku ini udah ada belum isinya, saya klik kanan, kemudian saya browse table, oh belum ada nih isinya, masih kosong. Saya balikin lagi, mahasiswa, udah ada belum? Oh belum ada, datanya masih kosong. Nah nanti setelah kita membuat tabel, kita bagaimana memasukkan data nantinya. Nah sekarang silakan dicoba dulu nge-create tabel, silakan dicoba. Jadi langkah-langkahnya pertama, membuat dulu new database-nya dibuat, namanya misalkan buku DB nih ya, buku DB. Kemudian cari lokasi penyimpanannya di mana, misalkan di desktop ya. Nah, nanti ntar ada file yang namanya buku DB. Contohnya seperti ini ya, saya tadi ngebuatnya nama database-nya buku ya. Nah, ntar seperti ini. Desktop, ada desktop nggak ya di sini ya? Sebentar, saya buka desktop dulu. Buku DB. Saya tampilkan. Nah, ini ada nih, buku DB saya tampilkan. Oke. Mana? Oh ini. Ini. Zoom, ini saya share screen. Oh nggak bisa muncul ya. Oh ini nih. Di screen ya Pak dia. Gimana cara muncul icon, bukan icon sih, file hasil ini ya, hasil di desktop ya. Di screen ya mungkin ya. Nah ini nih. Kelihatan nggak nih? Hasilnya ini nih. Buku DB jurnal. Nah ini hasil yang saya create tadi itu. Gitu. Oke, sekarang coba silakan dibuat dulu database-nya, silakan. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Klik new database, kemudian masukkan nama database-nya apa, kemudian lokasi penyimpanannya di mana, kemudian setelah selesai kita nge-create table. Nah, caranya gimana? Klik tombol create table yang ada di pojok kiri atas, kemudian masukkan nama tabelnya apa, kemudian masukkan field-nya, field-nya tambahkan ID, tipenya auto increment, title tipenya tag, ISBN tipenya tag, publisher tipenya teks. Jadi tampilannya seperti ini nanti. Nah, masukannya udah ini, kemudian klik OK, nanti muncul nih nama tabelnya buku. Nah, ini silakan dicoba dulu. Kalau yang nggak bisa silakan tanya ya. Kalau misalkan Pak saya nggak bisa nih misalkan, silakan tanya ya. Silakan dilakukan dulu buat tabel ya, buat tabel dengan menggunakan editor SQLite, database SQLite. Kalau ada yang belum bisa, silakan tanya. Gimana? Bisa? Apa ada yang belum bisa? Silakan dicoba dulu ya, create database-nya, kemudian create table-nya dibuat, kemudian create field-nya gitu. Silakan dicoba. Ada yang belum bisa? Bisa ya? Lanjut ya.
Saya lanjut ya. Atau belum bisa? Ada yang belum bisa? Silakan. Sudah, Pak. Udah bisa ya, lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ketika tabelnya udah saya buat, fieldnya udah saya buat, kemudian bagaimana saya menginputkan nilai-nilainya? Nah, itu ada di sini nih. Misalkan kolom ID-nya saya kosongi kan, karena kan otomatis tuh. Kemudian ISBN-nya saya isi 90992119. Kemudian title-nya saya masukin belajar SQLite. Kemudian publisher-nya saya isi Jaya Abadi. Nah, caranya seperti ini. Saya share screen lagi. Ini saya klik share. Nah, ini kan tadi kan saya buat 2 tabel nih, ada buku sama mahasiswa. Misalkan yang buku ya. Buku ingin saya masukin datanya. Nah, langkahnya klik dulu bukunya, klik kanan, kemudian kita browse table. Nah, tampilannya seperti ini kan. Kemudian kita masukkan nanti add. Ada tombol add nih kayak ini nih. Nah, insert a new record in the current table. Klik. Nah, kan ini kan isinya 00 semua nih. Nah, diisi. Title-nya berarti tadi apa? Judulnya. Judulnya tadi belajar SQLite. Berarti dimasukin belajar SQLite. Kemudian oke, apply. Nah, muncul nih. Nah, tapi Pak, ini kok pendek, nggak kelihatan titik-titik. Nah, ini tinggal digeser aja nih. Nah, digeser. ISBN-nya juga nih, misalkan, ini terlalu pendek nih. Nah, digeser aja. Publisher-nya terlalu pendek nih. Nah, SQLite-nya udah dibuat nih. Nah, sekarang ISBN-nya saya masukkan. Klik lagi ini, masukkan lagi. Misalkan. Oh, bisa diulang, Pak? Kenapa? Bisa diulang, Pak? Oh, saya Yang ulang 00. lagi. Oke, saya ulang dari awal ya. Saya hapus ya. Ininya saya hapus nih. Ya, saya hapus. Saya hapus. Nah, ini kan ada beberapa tabel yang saya create tadi ya. Ada buku, buku sama mahasiswa. Nah, kalau saya buka buku, itu kan masih kosong nih nilainya. Masih belum ada nilai sama sekali kan. Nah, caranya klik buku, klik kanan, kemudian ada browse table. Ada nggak tampilan seperti ini? Browse table. Nah, diklik. Nah, ini kan masih kosong nih, belum ada data sama sekali nih. Nah, kemudian klik yang ada samping printernya ini nih. Nah, ini ada logo, ada tambah plus nih. Nah, ada tulisannya, apa nih tulisannya? Tulisannya apa ya? Saya kurang lihat ya. Current apa gitu tadi. Ini nih tulisannya insert a new record in the current table. Nah, diklik. Nah, ID satunya udah saya hapus sih tadi nih. Jadi makanya dia increment sekarang ID saya 2. Kenapa sih 2? Karena ID 1 tadi udah saya hapus nilainya. Nah, sekarang saya kedua nih. Nah, ini kan masih nilainya 0, 0, 0. Artinya masih 0, 0, 0. Nah, judulnya mau saya isi nih di ID nomor 2. Saya klik di nomor 2. Kemudian di sebelah kanan saya klik, saya masukkan judulnya apa? Misalkan judulnya belajar SQLite. Misalkan ya. Belajar SQLite misalkan ya. Nah, kalau sudah apply, cetong, muncul. Nah, tapi kalau misalkan tampilannya seperti ini ya, titik-titik ya, ini tinggal digeser aja. Geser kayak Excel sama persis, digeser. Kalau tulisannya nggak kebaca misalkan, adanya titik-titik digeser. Nah, ini belajar SQLite-nya udah masuk nih di ID nomor 2. Kemudian ISBN-nya masih kosong, publisher juga masih kosong ya. Tinggal diklik aja. Klik ISBN-nya, masukin apa nih? 9099 misal ya 9099 misalkan ya. Nah, kalau sudah apply misalkan. Muncul nih ISBN-nya. Kemudian publisher-nya kan masih kosong juga. Misalkan publisher-nya siapa? Ricky misalkan. Ricky. Nah, apply. Nah, artinya saya pun udah punya data, baru satu data di tabel buku, di mana isinya baru ada ID nomor 2, judulnya belajar SQLite, ISBN-nya 9099 Ricky. Atau saya mau tambahin lagi ya, klik aja tambah lagi seperti ini. Berarti dia otomatis nih ID auto increment kan, tadi kan satunya udah saya hapus, maka ketika saya increment, sekarang posisinya di 3.
Makanya tadi si Anto nanya guna auto increment itu apa? Ya dia untuk otomatis ID-nya ntar menambah-nambah terus. Misalkan sekarang 3, ketika saya klik lagi jadi 4 gitu. Tambah lagi jadi 5 gitu. Nah, berarti saya punya 1 2 3 4. Ada 4 nilai di sini, 4 data di sini. Cuman isinya 0 kan? Nah, sekarang saya isi nih, misalkan seperti ini. Misalkan judulnya OOP, misalkan. Apply. ISBN-nya misalkan 1 2 3. Apply. Pengarangnya siapa? Misalkan Afrian, Afrian. Apply. Terus 4, yang keempat misalkan namanya judulnya misalkan PWeb, misalkan pemrograman web. Web misalkan ya. Oke. Belum, pemrograman web belum saya apply. Pemrograman web misalkan apply. Kemudian nah ini ada titik-titik nih, digeser aja. Nah, kemudian ISBN-nya berapa? Misalkan 45657 misalkan. Apply. Pengarangnya siapa? Misalkan Diki lagi, misalkan Diki. Apply. Kemudian yang kelima nih, misalkan pemrograman web. Pemrograman Java misalkan. Atau mobile ya, pemrograman Android. Pemrograman Android. Apply. Kemudian ISBN-nya berapa? ISBN-nya misalkan 223. Apply. Publisher, misalkan publishernya misalkan Afrian, misalkan Afrian. Apply, misalkan. Nah, ini saya udah punya data nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan ada salah data nih, misalkan, ini harusnya bukan OOP nih, nah, tinggal klik aja, tinggal dirubah. OOP-nya misalkan OOP Java, misalkan. Nah, tinggal apply. Jadi dia otomatis ngupdate di sini. Atau saya mau menghapus nih, misalkan ada satu lagi yang belajar OOP Java-nya mau saya hapus ya, klik aja ini, diklik. Kemudian klik yang tombol merah ada kayak strip gitu. Nah, delete the current record. Nah, otomatis dia kehapus datanya. Yang ini nih. Nah, kalau saya hapus, ntar datanya ada 3. Misalkan saya hapus nih ya, jadi datanya ada 3. Gitu. Nah, ini masih menggunakan menggunakan cara biasa ya. Nanti kita bagaimana sih menggunakan SQL. Nanti kita pelajari. Kalau ini kan masih menggunakan tools ya, maksudnya menggunakan menu ya. Nanti kita bagaimana sih membuat insert sebuah tabel, mengupdate sebuah tabel, menghapus sebuah tabel gitu. Oke, di sini ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang belum bisa? Silakan, kalau belum bisa silakan tanya. Sebelum saya ke materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan nggak? Aman? Belum, Pak. Belum? Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Saya lanjut. Atau saya tampilin dah. Saya gantian. Saya lihat bener nggak nih. Udah dikerjain apa belum? Apa ya? Coba tampilkan. Apa ya? Henry. Mana Henry? Coba tampilkan Henry. Henry, coba ditampilkan. Oh, share screen-nya saya stop ya. Henry, silakan tampilkan. Coba saya lihat. Share screen-nya belum aktif, Pak. Oh, bentar, saya aktifkan dulu. Share screen. Share screen, Henry. Oke. Oh. Ya, silakan Henry, coba tampilkan. Mana? Ayo, jangan like. Kenapa? Like. Gak apa-apa. Oke, mantap. Polman Bubble HK. HK itu apa tuh? Alias, Pak. Oh, alias. Henry apa gitu ya? HK tuh singkatan ya? Iya. Oh iya, amin. Mudah-mudahan ya suatu saat bisa berbuku gitu ya. Oke. Oke, ada yang bermasalah nggak yang lain? Oke nih, Hendri udah buat nih. Oke. Oke ya. Oke. Sip.
Di close saja Henry anunya apa namanya nih, share screen-nya di close. Iya. Oke. Oke, aman ya, nggak ada masalah ya. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke materi. Klik. Mana ya, klik mana ya. Pak Adi, saya belum bisa share screen, minta tolong gimana ya? Iya, Oke, makasih Pak Adi. Pak, saya tadi belum bisa, Pak. Oh, siapa? Filza. Silakan tampilkan Filza. Ya, Pak. Coba Filza tampilkan. Belum yang untuk mengisi ID, ISBN, dan public Iya, itu, Pak. coba tampilkan, nggak apa-apa. Si Filza, Pak Adi minta tolong diatur jadi co-host. Silakan Filza, udah diatur jadi co-host. Silakan di share screen. Oh, ini belum, ini tabelnya belum dibuat nih, berarti klik dulu database-nya, klik database, new database. Oke, klik new database-nya, klik dulu. Iya, Pak. Ya, klik. Nah, misalkan nama database-nya apa, terserah. Misalkan buku nih, naruhnya di mana filenya? Bisa di desktop, bisa di folder apapun, terserah. Misalkan di desktop nih, taruhnya, oke, terserah. Mau naruh di situ silakan. Taruhnya di mana, terserah. Taruh file DB-nya. Oke, situ nama filenya 10 ya. Oke, nah sekarang buat tabelnya. Nah, misalkan nama tabelnya adalah buku. Buku, ketik aja buku. Kemudian klik add. Bawa lagi add. Nah, klik. Tunggu dulu, lagi loading ya. Nah, misalkan nih tadi underscore ID ya tadi ya. Underscore ID misalkan. Tipenya integer, auto increment-nya di checklist. Sampingnya lagi. Ya benar integer, sampingnya lagi, samping. Kan enggak? NN-nya dihilangin. Checklist NN hilangin. Oke, AI, auto increment. Oke, nah ini udah ke-create nih ID. Kemudian add lagi, misalkan apa tadi itu? ISBN misalkan ya. Title dulu apa ISBN tadi ya? ISBN dulu boleh. ISBN. Title juga boleh. Nah, tipenya string bukan integer. String ya. Tag. Klik. Tag. Nah, kemudian add lagi. Enggak usah diisi itu. Enggak usah diisi, add lagi. Add. Enggak, auto increment-nya benar. Add lagi ADD yang atas. Oke, enggak sampingnya. Nah, tambah lagi. Ini judulnya udah dibuat. Kemudian tambahin lagi misalkan ISBN. Tipenya huruf kecil juga nggak apa-apa, huruf besar silakan. Tipenya teks. Tipenya teks. Nah, kemudian add lagi, ADD lagi. Add lagi, misalkan tadi apa? Publisher ya tadi ya. Publisher. Tipenya teks juga. Publisher. Pakai C tadi ya. Publisher. Enggak, dihapus PUP. Enggak, publisher. Bahasa Inggris. Hapus C-nya hapus. HHER. Nah, publisher. Tipenya teks. Oke, kalau udah oke. Nah, artinya Filza udah punya tabel namanya buku. Nama database-nya tadi 10.db. Nah, sekarang Filza klik buku. Bukunya diklik, kemudian klik kanan. Nah, browse table. Ya, klik. Browse table, klik. Nah, ini kan belum ada isinya, artinya masih kosong nih. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Klik tombol yang di samping printer
di atas. Yang samping printer, enggak kiri. Samping printer, sampingnya lagi, samping kanan. Bukan. Oke, add, klik. Insert a new record. Nah, ID-nya dia otomatis. Tadi kan kita ngekliknya AI kan, auto increment. Artinya dia menambah terus-menerus. Nah, title-nya itu masih kosong nih, belum diisi. ISBN juga masih belum ada isinya. Publisher juga masih belum isinya. Nah, langkahnya kita isi title-nya dulu misalkan. Nah, klik title yang ada di nulnya. Klik. Enggak, bawah. Nah, klik. Nah, sekarang Filza ke kanan, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan isi. Misalkan siapa nih? Judulnya apa? Misalkan pemrograman web, misalkan. Atau Java, serahlah. Judul bukunya apa? Java, misalkan. Kemudian apply. Apply yang sebelah kanan. Apply. Tombol sebelah kanan. Kan muncul tuh judulnya Java. Sekarang ISBN juga sama, klik. Klik, bukan di situnya. Di situ masukin ISBN-nya berapa, terserahlah. Nilainya terserah, 900 boleh, apply. Terus publisher-nya diisi juga, klik. Nah, masukin apa publisher-nya, Filza misalkan. Pengarangnya siapa sih, publikasinya siapa sih misalkan. Terserahlah, nama siapapun boleh. Oke. Nah, artinya si Filza baru punya satu data nih. ID 1, judulnya Java, ISBN-nya 900, publisher-nya Filza. Misalkan mau nambah lagi, ya klik lagi yang tambah tadi. Tambah yang, enggak, bukan, itu ngapus. Klik yang sebelahnya tadi. Enggak, bukan yang tadi. Yang tambah, kanan. Yang samping printer tadi, enggak, lagi sampingnya. Tambah lagi. Nah, klik. Nah, misalkan ada lagi nih yang kedua. Nah, serah sampai 3 boleh. Nah, kliklah, isilah itu. Misalkan nomor 2 siapa gitu, isi. Diisi dulu coba. Nomor 2-nya apa gitu, terserah. Isi deh. Oh iya Pak, Diisi ya. Nah, misalkan apa, apply lagi gitu. Misalkan apa tuh, bahasa C misalkan. Atau Android, serahlah. Judul bukunya apa gitu, serah. Terus ISBN-nya berapa, publisher-nya berapa. Oh iya Pak, udah ngerti Pak. Oke, udah ya. Ya, makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Di anu aja, di close, share screen-nya di close. Oke, ada lagi nggak yang bermasalah? Ada yang belum bisa? Ada lagi yang belum bisa? Udah ya, aman ya? Saya lanjut ya. Ada lagi nggak yang belum bisa? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Mana materi tadi itu ya? Oke. Oke, saya lanjut. Ketika kita udah buat database-nya, kemudian kita udah membuat tabelnya, kemudian kita udah mengisi nilainya, misalkan ya. Nah, ini seperti ini, misalkan dia mengisi judul ID-nya nomor 3, ISBN-nya segini, misalkan judulnya ini, penerbitnya ini, misalkan ya. Langkah-langkah yang seperti yang saya kasih tahu tadi, outputnya seperti ini. Saya klik buku, berarti dia punya nilai 3 nilai. Nilai 3, 4, 6 ID-nya. Kemudian nilainya ini, ISBN isinya ini, judulnya ini, penerbitnya ini. Ini udah selesai, kemudian untuk merubahnya juga sama, klik aja 2 kali, kemudian apply lagi sama persis yang seperti saya ajarkan tadi ya. Menghapusnya juga sama, tinggal klik tabel yang mana, kemudian klik tombol yang warna merah. Atau saya contohin ya, Saya contohin, misalkan ini ya, nah ini misalkan saya tambah dulu ya, misalkan ini namanya tes, misalkan. Tes. Misalkan 1111. Tulisannya Y misalkan. Nah, ini mau saya hapus ya, tinggal diklik aja nih, dipilih, diklik. Nah, ini kan ada tombol warna merah nih yang kayak tanda stop gitu ya. Nah, klik aja. Otomatis kehapus datanya. Gitu. Kalau mau ngupdate ya tinggal kayak tadi, klik 2 kali. Isinya apa? Misalkan Java saja, misalkan. Apply saja. Apply, ya, otomatis datanya ke-update. Gitu. Apply misalkan ya. Oke, OP Java. Nah, ini yang diajari. Kalau ini kita menggunakan tools. Nanti kita belajar bagaimana sih jika kita menggunakan query. Nah, ini ya. Dia sama seperti ini, dia ngedit, bisa ngedelete. Nah, ini untuk SQLite dengan pemrograman. Nanti kita pelajari lah besok lah mungkin ya. Kalau ini di pemrograman Android, bagaimana sih untuk membuat database SQLite? Nah, perintahnya seperti ini. Ada SQLite database,
dot open database, parameter path-nya di mana, factory parameternya seperti apa, kemudian flag-nya seperti apa. Nanti kita pelajari. Kalau ini di Android ya. Di Android nanti kita pelajari. Nah, kalau di Android seperti ini, misalkan si DB-nya tadi saya masukin di folder data, kemudian saya masukin di CIS 470.matos.sql database. Jadi file yang tadi yang kita create tadi, nah saya masukin ke sini, ke library ini, ke folder ini misalkan. Tinggal saya panggil nih. Berarti string my db path sama dengan strong path slash. Nah, ini foldernya apa? My friend misalkan. Nah, itu my friend nih, database-nya my friend misalkan. Itu kita pelajari ya. Nah, ini contohnya. Jadi ngebuka my friends DB. Nah, kalau kita tadi berarti nama database-nya buku DB. Nama database yang kita create tadi adalah buku DB. Gitu. Nah, jadi untuk pembuatan database SQLite dengan program itu ada dua kategori perintah SQL di Android. Yang pertama adalah query action atau action query ya. Kemudian retrieval query. Nanti kita belajar bagaimana sih melakukan aksi di query-nya, melakukan select, melakukan insert, update, delete. Bagaimana untuk meretrieval query-nya, nanti kita pelajari. Nah, seperti ini. Kalau di pemrograman seperti ini, untuk nge-create table, ya create table, nama tabelnya apa, tipenya seperti apa, gitu. Nah, ini insert itu berarti dia memberi nilai pada table Tamigo. Pada field name sama pun nilainya AA 555111. Nanti kita pelajari. Nah, ini untuk menjalankan query menggunakan query select. Kemudian ada fungsi row query. Nah, dengan dua pendekatan, ada beberapa pendekatan yaitu dengan tanpa parameter atau dengan parameter. Nanti kita pelajari juga. Contohnya seperti ini. Saya mau menampilkan seluruh field yang ada pada tabel Amigo, select bintang from tabel Amigo. Nah, ini merupakan parameter SQL statement-nya. Nah, kalau ini fungsi untuk memanggil si query-nya, db.row query. Ya, kenapa? Halo? Halo? Itu share screen-nya benar nggak, Pak? Apa? Halo? Halo, tes, halo? Nggak kedengeran, Deswarto? Nggak kedengeran. Share screen-nya benar nggak, Pak, itu? Kenapa? Halo? Share screen-nya. Share screen-nya kenapa? Nggak kelihatan ya? Bapak share yang di modul atau di ini, Pak? Oh, saya PowerPoint-nya, salah Pak? share ya? Bener kok, salah share ya? Coba saya share lagi ya. Apa saya salah share ya? Yang ini, kelihatan nggak? Halo? Udah, Pak, udah, Pak. Oh, ini berarti saya salah tadi dong. Salah, Pak. Saya ngulang lagi berarti. Astagfirullah. Sorry ya Allah. Ya, sorry. Jadi, aduh, ulang lagi dong. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Saya salah ini. Saya salah share screen. Jadi tadi kita udah ngebuat database ya, nama database-nya, kemudian kita udah nge-create table-nya, kemudian kita udah memasukkan nilainya atau field-nya, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini misalkan ada 3 nilai nih yang dimasukkan. Nah, kita udah belajar. Kemudian untuk menghapusnya juga seperti yang saya demokan, nggak terlalu sulit ya kalau menggunakan editor ya. Tinggal klik-klik. Nah, kalau ini adalah pembuatan database SQLite dengan pemrograman. Jadi besok lah mungkin ya. Iya, materi besok ya. Bagaimana sih membuat SQLite database di pemrograman Android? Nanti sintaknya seperti ini. SQLite database, open database, parameter path-nya di mana, kemudian flex parameternya seperti apa, sama factory parameternya seperti apa. Nanti kita pelajari besok. Kalau ini di Android. Nah, misalkan saya mau naruh nih file DB yang saya buat tadi di folder data nih, yang kita buat tadi buku DB misalkan. Kalau ini my friend DB nih. Nah, saya taruh nih filenya di data, kemudian file DB-nya saya taruh di sini, kemudian string path-nya saya mengacunya apa nih? Berarti kalau di sini my friend DB. My friend. Nah, kalau kita berarti buku tadi, buku kan yang kita buat tadi. Nah, ini di pemrograman Android. Nah, ini alternatif lain juga bisa menggunakan parameter nama DB bisa. Nanti kita pelajari. Kemudian perintah SQL query itu ada dua kategori. Yang pertama adalah action query. Bagaimana sih membuat sebuah aksi query. Kemudian retrieval query.
Jadi ntar bagaimana sih kita menampilkan menggunakan select misalkan, atau kita mau mengupdate sebuah data menggunakan query update misalkan nanti, atau menghapus sebuah data menggunakan query delete dan sebagainya. Itu kita pelajari. Nah, kalau ini membuat database SQLite dengan pemrograman. Sintaksnya seperti ini nih. Create table bla 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 bla. Nah, insert into artinya dia memasukkan nilainya. Saya udah nge-create nih nama fieldnya rec ID, name, text. Kemudian yang terakhir adalah phone text. Nah, kemudian rec ID ini berupa integer, dia auto increment, artinya dia kayak tadi nambah terus tuh 1 2 3 4 5 terus nambah terus. Nah, kemudian name sama phone ini adalah inputannya. Misalkan insert into tabel Amigo name sama phone. Nah, ini isinya apa? Berarti di name nanti isinya AAA, di phone isinya ini. Kemudian yang kedua name-nya BBBB, kemudian di phone-nya 552222 misalkan. Terus yang terakhir CCCC, kemudian 55333. Nah, ketika saya eksekusi, maka ntar keluarnya ada 3 nilai. Yang pertama ID pertamanya ID 1, kemudian name-nya AAA, kemudian field keduanya phone-nya 55 strip 1111, kemudian field yang isian kedua ID-nya 2, name-nya BBB, kemudian field yang phone yang kedua isinya 55 strip 2222 4 kali. Dan yang terakhir ID ketiga field name-nya ntar isinya CCC, kemudian ininya yang phone-nya 55 strip 3333. Nanti inputnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan tinggal klik kan. Nah, kalau ini kita menggunakan query, nanti kita pelajari. Nah, untuk menjalankan query itu biasanya menggunakan select dengan fungsi row query. Nah, dengan menggunakan row query juga ada 2 pendekatan. Mau menggunakan parameter atau tanpa parameter nantinya ke depan. Mau menggunakan parameter ya silakan, tanpa parameter juga bisa. Tergantung kodenya nantinya. Contohnya seperti ini. Saya punya fungsi row query, dia menampilkan seluruh data di mana tabelnya Amigo. Jadi ntar keluar nih data-data tabel Amigo tuh isinya apa aja. Yang tadi ada ID, ada nama, apalagi ya. Ada phone, tadi ntar keluar gitu. Ada 3 nilai tersebut keluar. Nah, menggunakan fungsi apa? Fungsi row query nantinya. Nah, ini menggunakan program. Nanti kita pelajari. Nah, ini contoh menggunakan program juga. Seperti ini, yang insertnya seperti ini. Nah, besok lah kalau nggak salah ini dipelajarin di pemrograman Android ya kalau nggak salah. Khususnya di SQLite di pemrograman Android. Nah, kemudian pembuatan database SQL cursornya bisa mengenali is first, is last, is before, dan sebagainya. Nanti kita pelajari juga ada move, get in, get string, get float, get blob, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan menggunakan kursor seperti ini, select bintang from tabel Amigo, kemudian masukkan row-nya, kemudian posisi yang paling min 1, artinya yang belum ada itu di mana. Kemudian saya panggil nih, nama, terus nomor HP-nya saya panggil. Ntar keluar nilainya seperti apa. Nah, kalau ini di Android, langkah-langkahnya seperti ini. Mungkin besok ya, lebih lengkapnya seperti besok ya. Nah, nanti superkelasnya SQL Open Helper. Kemudian kita import paketnya, database helpernya seperti apa. Kemudian database name-nya seperti apa. Kemudian koneksi ke table name-nya seperti apa gitu. Nanti kita pelajari. Nah, release-nya seperti apa. Ntar ketika si user masukin namanya, ntar dia nyimpen ke SQL-nya. SQLite-nya, dia nyimpen namanya berarti siapa. Nah, ketika saya klik get all new from SQLite, nanti keluar nama-nama yang disimpan tadi itu siapa aja gitu. Nah, ini modifikasi ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kita eksekusi. Nah, sekarang saya ke SQL ya. SQL itu apa sih? Mungkin adalah beberapa mahasiswa yang tahu lah tentang SQL. SQL itu adalah Structure Query Language. Jadi dengan SQL ini kita bisa kayak bahasa pemrograman lah. Kita menggunakan sintak SQL untuk menampilkan sebuah data atau mengupdate sebuah data nantinya. Mendelete. Jadi SQL itu apa? SQL itu kepanjangan dari Structure Query Language. Gunanya yaitu bahasa standar untuk menyimpan, memanipulasi, dan menerima data di basis data. Jadi dia bisa menyimpan data,
kita bisa memanipulasi data, mau kita edit, mau kita hapus, kemudian bisa kita menerima data. Nah, ada 4 kategori SQL. Fungsinya yang pertama adalah DDL, Data Definition Language. Nah, kayak nge-create table misalkan. Nah, itu DDL. Nah, ada yang namanya Data Manipulation Language. Nah, itu DML. Misalkan select misalkan. Terus update. Kemudian ada Data Control Language. Misalkan menggunakan view misalkan. Kemudian yang terakhir adalah Transaction Control Language. Jadi ada 4 kategori di SQL. Fungsinya yang pertama adalah DDL, kemudian DML, DCL, dan terakhir adalah TCL. Nah, ini perintah SQL. Nah, kalau DDL tuh create, alter, drop, lebih ke arah table sih. Misalkan mau nge-create table, create, bla bla bla. Alter merubah, merubah tabel, misalkan namanya awalnya Ani, misalkan mau dirubah, tabelnya misalkan menjadi Adi, misalkan. Nah, itu menggunakan alter. Nah, kalau drop berarti menghapus tabel dan seterusnya. Nah, kalau DML yang tadi saya bilang tadi, dia bisa select, insert, update, delete, menggabungkan, kita bisa melog dan sebagainya. Kalau DCL itu grant, dia mengunci. Yang terakhir TCL, commit atau rollback. Jadi datanya nggak bisa diotak-atik. Nah, kita menggunakan commit. Tapi kalau rollback berarti kita bisa membalikan lagi. Nah, itu menggunakan rollback. Mungkin kita nggak sampai TCL, mungkin nggak, DCL juga nggak. Paling DML sama DDL ya yang di pelatihan ini. Kemungkinan besar yang kita pelajari DDL sama DML. Nah, untuk meng-create table jika menggunakan SQLite seperti ini, create table namanya apa, terus tipenya seperti apa. Saya contohin ya. Kalau tadi kan kita tinggal klik kan. Nah, kalau ini kita menggunakan query. Saya share screen dulu. Nah, sekarang kita menggunakan SQL, codingan SQL. Nampil kan SQL saya? Oke. Nah, kemudian di sini klik execute SQL. Klik. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah tabel. Sambil dilatih ya di rumah ya. Diikuti ya. Misalkan create. Mau saya buat tabelnya apa nih? Misalkan tabel apa ya? Tabel mahasiswa udah tadi. Tabel apa kira-kira? Jurusan misalkan ya. Atau janganlah makanan lah. Saya suka makanan sih. Nah, makanan. Misalkan makanan ya. Makanan misalkan. Kemudian codingannya seperti ini dibuka. Nah, ini fieldnya apa aja? Misalkan saya punya ID. Kemudian tipenya apa? Integer. Kemudian dia sebagai primary key. Primary key misalkan. Kemudian auto increment misalkan. Saya punya field ID. Kemudian saya punya lagi nih. Misalkan nama makanan misalkan. Nama makanan underscore makanan. Huruf kecil aja ya. Huruf gede. Nama underscore makanan. Oke. Kemudian tipenya apa? Misalkan teks misalkan. Ada lagi nggak? Misalkan apa lagi ya? Lokasi misalkan. Lokasi. Tipenya apa? Teks misalkan. Ya udah teks. Kemudian ada lagi nggak? Oh, ternyata udah cukup lah. Misalkan ada nama makanan, cukup nama makan sama lokasi sama ID misalkan. Hanya ada 3. Nah, kalau sudah ininya ditutup. Kemudian titik koma. Nah, kalau sudah di sini kan ada tombol kayak play gitu ya. Nah, klik execute all. Nah, klik aja. Diklik. Nah, nanti keluar nih execution finish without error. Artinya eksekusi selesai tanpa ada error. Nah, sekarang kita lihat nih di database structure-nya. Ada nggak kira-kira create table ini? Kita lihat di database structure. Ada nih. Udah ke-create nih makanan. Nah, ini menggunakan SQL, execute SQL. Kalau tadi kan kita menggunakan klik kan. Nah, kalau ini enggak, kita menggunakan eksekusi SQL. Nah, silakan dicoba, ada yang belum bisa. Jadi coba ketik seperti ini, kalau udah selesai klik run. Kemudian ada tulisannya execution finish without error. Kemudian klik di sininya. Ada nggak nama makanannya, nama tabel yang kita buat tadi?
tabel yang kita buat tadi. Muncul nggak kira-kira? Silakan dicoba. Diinformasikan kepada seluruh sivitas akademika Polman Bubble untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kampus Polman Bubble. Untuk tetap selalu, 1. Menggunakan masker dan face mask. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Tetap menjaga jarak. Pesan ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Demikian, terima kasih. Silakan dicoba dulu ya. Ada yang belum bisa? Silakan dicoba dulu. Silakan kalau yang nggak bisa silakan tanya ya. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Aman? Ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Oke, bisa? Aman-aman. Aman. Oke, saya lanjut lagi. Saya stop dulu ya. Stop share screen, saya tampil lagi materi. Ini ya, saya tampilin lagi. Nah, ini DDL, kita nge-create table. Jadi kan DDL tadi, seperti yang kita pelajarin, ada create, ada alter, ada drop, dan sebagainya. Ini DDL untuk create. Kemudian ada yang namanya DDL untuk alter, artinya saya merubah sebuah tabel menjadi tabel baru. Misalkan tadi namanya misalkan makanan, mau saya rubah, nggak mau makanan, nah saya mau ganti food. Nah, sintak dasarnya seperti ini, alter table nama database tabelnya apa, rename-nya apa gitu. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Contohnya, bentar, oh belum saya share screen ya, saya share screen dulu. Saya share screen. Oke. Nah, itu kan lihat perintahnya itu berarti alter, kemudian table. Database name-nya tadi apa? Database name-nya berarti apa tadi namanya? Saya lupa. Buku DB ya? Table. Buku ya, buku DB, sorry, ini di atas ini. Buku DB. Gedean ya, sorry. Buku DB. Buku DB, kemudian titik. Nama tabelnya apa? Misalkan tadi makanan. Makanannya huruf gede nggak tadi ya? Saya lupa. Huruf gede ya, makanan. Kemudian saya rename. Saya mau ganti nih itu. Nama barunya apa? Misalkan food. Kayak bahasa Inggris dikit gitu. Foods. Misalkan saya rubah tadinya makanan menjadi foods. Misalkan. Udah, kalau udah di execute. Oh, masih ada error nih, alter oh bukan ini berarti ya, atau langsung aja nih, nggak usah pakai buku DB ya. Database name-nya buku DB kalau nggak salah. Coba nggak usah, kalau nggak baca pakai ini, table, new table.
Bentar, ini kenapa errornya? Oh, salah. Berarti alter table nama tabelnya apa? Sorry. Terus apa ininya apa? Food gitu. Nah, sekarang saya lihat di structure database-nya. Nah, berubah kan? Tadi namanya makanan kan? Nah, kemudian saya rubah jadi food. Silakan dicoba. Misalkan namanya makanan, dirubah menjadi apa gitu nama tabelnya. Silakan dicoba ya. Ada masalah nggak terkait alter? Alter table. Nah, cari nama table yang mau diubahnya apa. Rename to nama barunya apa gitu. Misalkan foods. Aman? Ada yang belum bisa? Aman. Oke, saya lanjut. Saya full hari ini ngajar, habis suara saya. Bentar lagi saya ngajar. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Kalau ada masalah, ini ya, angkat tangan ya. Nah, sekarang saya mau menghapus sebuah table. Tinggal drop table, nama tablenya apa. Jadi tabel yang saya buat tadi kehapus. Contoh, saya contohin ya. Contohkan. Ini saya share screen. Nah, drop. Nah, tabel. Nah, nama tabel yang mau dihapus yang mana? Misalkan yang mana nih? Yang mahasiswa nih. Misalkan mau saya hapus nih, mahasiswa. Atau yang foods misalkan ya. Mahasiswa aja deh. Mahasiswa mau saya hapus nih. Mahasiswanya huruf gede nggak tadi ya? Saya lupa. Mahasiswa. Nah, artinya ketika saya drop table mahasiswa, execute, maka hilang nanti. Nah, di database, nama tabelnya udah hilang, nggak ada lagi yang mahasiswa, hapus. Ini drop table untuk menghapus sebuah table. Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya close dulu. Saya close, kemudian saya lanjut lagi. Share screen. Share screen materinya oke. Nah, ini untuk drop table. Nah, ini DML sekarang kita. DML tadi kan ada create, ada insert, ada insert, ada select, ada update, ada delete. Nah, ini DML misalkan kita mau menginsert sebuah data. Bentar ya, saya dulu ya. Nah, insert into nama tabelnya apa, terus fieldnya apa, value-nya apa. Jadi keywordnya untuk insert. Insert into nama tabelnya apa, field yang mau diupdate-nya apa, value-nya, nilainya ya. Nilainya apa yang dimasukkan. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Misalkan ini. Kita balik lagi ke sini. Nah, misalkan kita buka food. Food kan masih kosong nih. Nah, kalau kita cara klik-klik kan tinggal klik ini. Nah, kita pakai query sekarang. Nah, kalau pakai query, kita klik execute query. Kemudian keywordnya adalah insert. Insert into. Nah, nama tabelnya apa? Nama tabelnya misal apa tadi ya? Nama tabelnya foods ya, foods. Kemudian field apa yang mau kita isi? Misalkan kita klik dulu ya. Kita isi nama makanan sama lokasi ya. Nama makanan, lokasi. Kemudian values. Kemudian klik values, nilainya masukin. Masukin nilainya. Misalkan nama makanannya, kalau makanan Bangka itu apa ya? Pantiau. Pantiau. Kayak gini nggak tulisannya? Kayak gini ya, Pantiau ya. Atau pakai W?
Pantiau, pakai U ya, Pantiau misalkan. Lokasinya di mana? Misalkan Sungai Liat. Sungai Liat. Saya tutup titik koma. Saya execute. Nah, saya cek nih di database-nya udah muncul belum? Tank, food, saya klik terus table. Udah ada nih Pantiau, lokasinya Sungai Liat. Nah, ini DML insert. Nah, mau ada lagi nih. Nah, kalau gimana Pak? Misalkan saya tuker nih, misalkan lokasinya di sini, makanannya di sini, ya silakan. Misalkan lokasinya saya mau sebelah depan nih, misalkan lokasi, kemudian apa tadi itu nama makanan ya, nama makanan misalkan. Nah, tentunya juga value-nya harusnya ditukar. Kalau nggak ditukar, nanti nilainya lokasinya isinya Pantiau, nama makannya Sungai Liat, kalau kayak gini. Jadi value yang ini ngikutin yang ini, field yang ada di sini. Jadi kalau mau ditukar ininya lokasi nama makanannya silakan saja. Asalkan value-nya mengikuti. Kalau nggak mengikuti aneh jadinya lokasinya Pantiau, nama makanannya Sungai Liat. Misalkan ini ya, misalkan langsung saya execute ya. Ting. Nah, nanti keluarnya aneh. Maksudnya dalam artian ini ya, nggak sesuai gitu ya. Nama makanan Sungai Liat, lokasinya Pantiau gitu. Gitu yang ini ya, yang ini ya. Yang mana tadi? Yang nomor 2 ya. Nama makannya Sungai Liat, ininya Pantiau. Nah, jadi ketika dia mau dirubah ini, value-nya juga mengikuti gitu. Ketika ini lokasi, Pantiau Sungai Liat. Terus, Pak, bisa nggak misalkan saya nggak mau nggak ada lokasi, misalkan hanya nama makanan saja, ya boleh saja. Misalkan nama makanan saja, misalkan ya. Nama makanan saja, misalkan Pantiau, jangan Pantiau lah, pempek lah, bakso lah. Kalau sekarang kan hujan-hujan ya, enakan makan bakso ya. Bakso gitu ya, bakso. Nah, namun untuk lokasi itu nilainya 0, ibaratnya kosong. Nah, saya submit ya, saya eksekusi. Eksekusi, masuk ke database tanpa error. Ketika saya buka, itu baksonya ada. Tapi lokasinya nggak ada, kan nggak saya masukin, kan tadi kosong. Gitu. Di sini ada yang tanyakan nggak terkait insert DML? Nggak ada ya? Silakan dicoba dulu, silakan. Kalau mau dicoba dulu, silakan. Kalau tadi kita menggunakan klik-klik di sini ya, kalau ini kita menggunakan execute SQL. Silakan dicoba dulu. Barangkali ada yang mau ditanya ya silakan. Ada nggak? Silakan dicoba dulu ya. Kalau ada yang bermasalah silakan angkat tangan ya. Silakan bertanya gitu. Aman? Ada yang ditanya nggak? Lanjut? Lanjut atau gimana? Lanjut atau ada yang belum bisa? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, saya Lanjut. Oke, sip. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, ini DML insert. Nah, sekarang ada yang namanya DML update. Artinya kita ada perubahan data nih. Misalkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Misalkan Bayu nih ya. Bayu tuh kalau dulu ketika dia di pendaftaran mahasiswa, lokasinya di Sungai Liat. Tapi sekarang lokasinya udah berubah karena dia pindah nih ke Pangkal Pinang. Nah, itu menggunakan update. Artinya datanya ada di database, tinggal merubah nilainya. Itu gunakan update. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia punya mengupdate sebuah price dan stok. Jadi ada 2 nilai nih yang diupdate sama dia. Price dan stok. Stok price-nya 4,25, stoknya 75, di mana ID-nya 458. Sebagai contoh, saya share screen lagi ya. Contoh, saya share screen. Contoh kasus makanan tadi ya. Makanan tadi ya, misalkan yang ini ya. Nah, misalkan yang ini nih. Ini nama makanannya kok salah nih kan, Sungai Liat Pantiau. Nah, ini mau saya rubah nih, mau saya ganti gitu ya. Nama makanannya misalkan Kuitiao, misalkan lokasinya misalkan Pangkal Pinang, misalkan. Itu gimana? Ya, tadi berdasarkan ID nomor 2 nih, misalkan nomor 2 ya. Oke, tinggal saya masukin update kemudian apanya yang mau diupdate nih,
Update, tabelnya tabel apa? Sorry, tabel apa? Tabel apa tadi? Foods ya, foods. Kelebihan foods. Food. Saya set nilainya misalkan yang mana? Yang ini ya. Nomor 2 ini berarti nama makanan menjadi yang Sungai Liat ini saya ganti misalkan jangan bakso lah, pantiau. Otak-otak. Nah, otak-otak gitu ya. Kemudian saya rubah lagi nih, selain nama makanan aja dulu. Misalkan mau saya rubah nama makanan aja nih. Namun kemudian where harus ada kondisionalnya. Where di mana ID-nya sama dengan ID yang mana yang mau diubah? ID nomor 2. ID 2. Nah, kalau sudah dieksekusi titik koma saya run. Tong. Nah, terkeluar di sini. Yang tadinya Sungai Liat jadinya otak-otak. Tahu-tahu misalkan mau saya rubah nih Pak, ID nomor 2-nya nama makanannya nama makanannya misalkan Batagor, lokasinya misalkan Pangkal Pinang misalkan ya. Tinggal kayak tadi. Update. Nama tabelnya apa? Food. Kemudian set nama makanan misalkan Batagor misalkan ya, makanan lagi. Hujan-hujan ini enakan makan ya. Batagor misalkan. Kemudian apa lagi? Lokasi. Nah, mau lokasinya di mana? Misalkan Pangkal Pinang. Karena saya orang Pangkal Pinang, jadi saya isi Pangkal Pinang. Kemudian where, jangan lupa where. Kondisinya apa? ID sama dengan 2. Kemudian titik koma, kemudian di execute. Nah, nanti keluar. Yang tadinya otak-otak berubah jadi Batagor, lokasinya Pangkal Pinang. Ini menggunakan update. Execute update. Gitu. Ini untuk mengupdate sebuah data. Misalkan ada perubahan ya, perubahan data. Atau yang dulunya masih statusnya single misalkan. Berubah jadi statusnya menikah. Misalkan. Nah, itu harus ada perubahan kan. Yang nggak ada perubahan ya antok sih. Kalau dari dulu tetap aja jomblo ya. Ya kan, statusnya masih jomblo kan sekarang kan. Nah, itu. Nyari, Pak. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Aman? Saya lanjut? Apa mau dicoba dulu ya silakan. Ini cara untuk mengupdate sebuah data ya. Lanjut? Atau mau dieksekusi dulu ya silakan. Mau dicoba dulu silakan. Atau ada yang masih Lanjut. Apa? Lanjut. Apa? Halo? Lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian DML delete. Nah, delete ini artinya menghapus sebuah nilai. Menghapus, tinggal keywordnya delete from, tabelnya apa, kondisinya apa. Contoh misalkan yang tadi ya, saya mau ngapus nih Pak, ini data yang Batagor ini mau saya hapus, bakso ini mau saya hapus nih misalkan. Nah, query-nya seperti apa Pak? Nah, query-nya pertama adalah delete from. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah misalkan tadi itu apa ya? Food ya, food. Nah, terus from food, kondisinya apa? Nah, harus ada kondisi di sini. Where ID-nya sama dengan 3 misalkan. Titik koma. Go. Nah, terhapus nih data yang tadi. Nah, yang nomor 3 ini terhapus. Gitu. Untuk delete. Nah, ini tergantung kondisinya apa gitu. Tapi misalkan Pak, saya nggak mau pakai ID, yang mau saya hapus adalah berdasarkan nama Batagor misalkan. Ya silakan aja, berarti kondisinya nama makanan. Atau kita buat satu lagi ya. Misalkan saya punya secret lagi ya, satu lagi ya. Saya pakai ini aja ya biar gampang ya. Misalkan ini sama-sama Batagor nih, Batagor. Yang satunya di Pangkal Pinang, yang satunya di Sungai Liat, atau di Belinyu ya. Di Belinyu, satunya Belinyu. Nah,
Ini yang mau saya hapus, Pak. Kalau misalkan ID, berarti dia ngacunya salah satu aja. Kalau misalkan ID 2, berarti ininya yang hapus. Tapi kalau kita berdasarkan nama makanan, ketika ada namanya yang sama, itu ikut kehapus juga. Misalkan sama-sama Batagor nih. Semua data dengan nama makannya Batagor, ketika saya hapus semua nih hilang nih. 2 sama 4 hilang. Masih ada 1. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini ya. Saya delete from nama tabelnya apa? Nama tabelnya tadi food. Terus yang saya mau hapus semua data yang nama makanannya Batagor. Jadi semua makanan nama Batagor hilang gitu ya. Berarti delete from foods where nama makanannya isinya Batagor. Nah, ini harus sama nih, Batagor. Nah, berarti ntar ketika saya hapus ini ya, saya hapus 2 sama 4 hilang ntar. Titik, koma, execute. Nah, sekarang kita lihat nih. Keteng, cuma ada 1 sekarang. Ya iyalah, karena kan dihapus. Yang namanya Batagor kehapus. Jadi yang tersisa di database, di tabel food saya cuma 1. Pantiau, nggak lihat. Gitu. Ini menggunakan DML. Oke, ada yang tanyakan? Lanjut? Lanjut ya, saya lanjut aja ya. Karena waktu udah mepet, ntar lagi ada perkuliahan, saya lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah select. Select itu untuk menampilkan eksekusi yang mau ditampilkan. Nah, ini udah tugas nih ya, tugas. Contohnya seperti ini ya. Contoh misalkan saya mau menampilkan buku tadi udah diisi. Oke. Buku sebentar saya dulu ya. Oke, ini ya. Nah, Pak, saya mau menampilkan select bintang from buku. Oke, berarti select bintang from buku. Artinya dia menampilkan semua data tentang buku. Bukan ya, di sini ya. Go. Keluar ininya. Dia belajar Skillet 900, publishernya Ricky, 3, OP Java, publishernya Frian, sampai yang ini. Select bintang. Pak, tapi Pak, saya nggak semuanya yang saya tampilkan. Yang saya tampilkan misalkan title. Pak, share screen-nya, Pak. Oh, belum ya? Sorry. Astagfirullahaladzim. Ngomong ngoceh-ngoceh sendiri. Sorry. Saya tampilkan lagi. Sorry. Oke, ya ini select ya. Saya ulangin lagi dah. Ulangi. Nah, select itu adalah menampilkan sebuah data. Misalkan database-nya buku nih ya, yang mau saya tampilkan semua field yang ada di buku. Nah, execute-nya seperti ini, select bintang from nama tabelnya apa? Buku misalkan ya. Saya execute hasilnya seperti ini. Ini saya stop dulu ya. Nah, misalkan ini ya, saya running hasilnya seperti ini. Tapi Pak, saya mau menampilkan nggak semua field yang saya tampilkan, ya silakan. Misalkan yang mau saya tampilkan adalah field, misalkan field title sama publisher, ya silakan. Artinya ini dimasukkan. Berarti yang saya tampilkan adalah title, publisher. Ketikannya salah, publisher. Nah, ini harus sesuai nih publisher. Jadi ntar ketika saya run, yang keluar hanya judul title-nya sama publisher-nya aja. Gitu. Tapi kalau mau semua gimana Pak? Ya tadi bintang. Nah, kalau bintang artinya semuanya muncul di sini. Nah, terus Pak, saya mau nampilin ID, title, ISBN, publisher, tapi yang publisher-nya atas nama Ricky misalkan ya. Ya silahkan aja, berarti select bintang from buku. Nah, ada kondisi di sini, ada where misalkan publisher-nya sama dengan Ricky. Nah, nanti dia muncul nih, siapa sih? Buku-buku apa aja sih yang dibuat oleh Ricky ini? ISBN-nya apa aja? Nah, ketika saya klik run, keluar nih. Oh, si Ricky ini menerbitkan buku belajar Skillet, ISBN-nya 9099. Terus ya, judulnya pemrograman web, ISBN-nya sekian-sekian. Tapi misalkan Pak, saya nggak semuanya, misalkan nggak semua field yang saya tampilkan judul sama ISBN-nya saja, misalkan. Berarti yang bintangnya dihapus, diganti title, kelebihan. Title, ISBN misalkan. Yang publisher-nya nggak perlu ditampilkan misalkan. Ya udah diklik aja nih, klik, ntar keluar.
judul yang dibuat Riki ini, judulnya belajar SQLite, ISBN-nya 9099. Kemudian pemrograman web, ISBN-nya 567. Nah, inilah yang namanya select gitu, select. Ada yang ditanyakan nggak terkait select? Jadi bisa men-select menampilkan semua data atau menampilkan data sesuai kriteria tertentu berdasarkan kondisi tertentu, bisa. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oke. Oke, saya share screen. Nah, ini ada tugas nih. Yang pertama adalah buatkanlah tabel X, Y, Z. Nah, tabel X isinya seperti ini. Y seperti ini, C seperti ini. Silakan dibuat. Nanti dibuat ya tugasnya. Pak Adi ini minta tolong dipoto ya. Ntar kirim ke grup ya Pak Adi ya. Tugas SQL-nya. Nah, kemudian jalankan perintahnya seperti ini. Oh, yang ini ya, silakan ya. Dipoto dulu boleh. Ntar dikirim ke grup ya. Ini tugas SQL-nya seperti ini. Yang dari Kominfo ya. Jadi Kominfo sendiri ada bahan untuk menyelesaikan tugas. Nah. Oke, udah Pak Adi. Oke, ini yang kedua. Nah, bagaimana menampilkan tampilannya seperti ini, ntar select sederhana. Oke, udah Pak Adi? Udah, ini yang ketiga. Ada beberapa nih. Ini. Nah, ini tampilkan lagi. Sudah ya. Ini. Udah? Belum ya? Oke. Apa-apa. Oke. Ini yang kedua. Yang keberapa nih? Saya lupa. Nah, udah ini dipoto dulu Pak Adi. Nah, kalau ini gunakan join. Ntar dicoba aja. Join. Sudah. Ini yang ke berapa lagi nih ya? Saya lupa. Nah, ini foto juga. Sudah Pak Adi? Oke, ini yang selanjutnya. Sudah? Belum. Oke, ini. Sudah. Ini. Ya, dipoto dulu boleh. Udah, ini. Banyak benar tugasnya. Enggak lah, yang namanya belajarnya jangan pantang menyerah gitu ya. Harus semangat gitu. Udah. Nah, udah tugasnya silakan buat SQL di editor yang tadi. Kemudian di screenshot. Jadi misalkan contoh ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Nah, ntar ini aja nih di screenshot. Dari query-nya sama hasil yang dibawanya nih di screenshot. Kemudian dijadiin dijadiin PDF. Jadi dikumpulkan hasilnya tuh jadiin PDF, ntar upload di e-learning ya. Hasilnya di-upload ke e-learning. Jadi hasil sintaksnya di copy snipping ya, snipping atau kalau nggak difoto query-nya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam Word, kemudian di-convert jadi PDF. Nah, kemudian di-upload ke e-learning. Di e-learning ya. Di-upload ke e-learning gitu tugasnya. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Pak. Ada ya? Ya, gimana di Soeharto? Slide tadi bisa dibagikan nggak, Pak? Slide nanti saya tanya dulu ya, boleh apa enggak ya dibagikan ya. Ya, Pak. Nanti saya share ya. Oke, nggak ada lagi yang tanyakan ya? Soalnya saya ada ngajar sih habis ini. Suara saya udah hilang. Aman ya? Aman. Oke. Mungkin kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ntar slide-nya saya share.
Mungkin pertemuan Pak. kali ini, kenapa Henry? Mau nanya Pak, tadi kan saya kan keluar masuk itu Zoom-nya. Bapak Apa? tadi cuma menjelaskan yang bagian SQL ini aja ya Pak, pemanggilannya. Kenapa saya belum kedengar suaranya agak gede ya? Halo? Coba agak dikurangi volumenya, agak terlalu ini, agak terlalu apa ya? Nah ini malah terlalu kecil nih. Udah kedengar, Pak. Oke, sip. Gimana Henry? Tadi kan Zoom saya kan keluar masuk, Pak. Tadi Ah. Bapak ngejelasinnya itu cuman yang bagian perintah pemanggilan execute SQL, Pak ya? Oh, SQL. nggak apa-apa. Ntar materinya saya share. Materinya saya share ya. Ntar tinggal coba. Kalau misalkan ada masalah silakan di WA aja ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin materi pelatihan hari ini cukup ya. Sekarang cukup di sini ya. Oke, aman ya? Oke. Soalnya saya harus ngajar lagi full hari ini. Sampai suara saya udah parau deh. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih kepada para peserta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi butuh foto nggak Pak Adi? Iya, dinyalakan dulu kamera. Ya, foto dulu. Bentar saya Betul. foto dulu ya. Sebentar saya share screen-nya, saya close dulu. Nah, yuk foto dulu silakan. Banyak yang belum mandi ya? Hujan-hujan nih banyak yang belum mandi kayaknya. Ayo silakan dinyalain. Ira, Rizana, Latifah, Rahmat, Novan. Berapa? Belum muncul kapan? Mati lampu mungkin ya? Gelapnya. Mati lampu mungkin. Kameranya Novan belum on. Oh sinyal. Sinyal. Oke udah. Oke, udah ya. Siap ya. Novan blank gitu. 1. Saya belum buka masker. Berdua, Pak. Boleh. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Tuh, lagi ngajar.